Padahal kita sekarang udah nyampe di Museum Tekstil. Nah, ini dia Museum Tekstilnya. Wow, besar kan ya. Nah, nanti kita di sini bakal menceritakan tentang sejarah batik di Indonesia, isi museumnya, cara museum tekstil dan lain-lain. Ya, stay tune ya. Kita akan masuk ke museum sejarahnya, museum tekstil. Sebelum menjadi museum tekstil, gedung ini mulanya adalah rumah pribadi seorang warga negara Prancis yang dibangun pada abad ke-19. Lalu tempat ini dijual sampai pada akhirnya menjadi museum tekstil. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, gedung ini difungsikan sebagai markas Barisan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR. Dan di tahun 1947 didiami oleh Lee Seon-pin. Departemen Sosial kemudian membeli gedung ini pada tahun 1952 dan diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Lalu gedung ini diresmikan sebagai Museum Tekstil pada tanggal 28 Juni 1976 oleh Ibu Tien Soeharto. Saya di sini ada di Galeri Batik. Nah, Galeri Batik ini dirancang untuk menampilkan sejumlah batik kuno dan batik perkembangan atau kontemporer dari masa ke masa. Nah, Galeri Batik sendiri merupakan cikal bakal Museum Batik Nasional yang dikelola oleh Yayasan Batik Indonesia dan Museum Tekstil Jakarta. Terima kasih. Tahukah kalian bahwa kata batik itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba dan nitik. Kalau kita perhatikan, motif batik itu tidak hanya ada pada kain saja, tapi juga ada pada relief-relief Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa batik itu sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak dulu. Sejarah batik di Indonesia berkaitan dengan perkembangan Kerajaan Majapahit. Karena dulu yang boleh melakukan kegiatan membatik hanya keluarga kerajaan saja. Keberadaan kegiatan batik tertua berasal dari Ponorogo bernama Wangker sebelum abad ke-7. Teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria, dan meluas di beberapa negara di Afrika Barat, serta di Asia seperti India, Sri Lanka, Malaysia, dan Indonesia. Kesenian batik di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga kerajaan di Indonesia zaman dulu. Awalnya, kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja, dan batik dihasilkan untuk pakaian raja dan keluarga pemerintah atau para pembesar. Tapi karena banyak dari pembesar tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan, kesenian batik ini ditiru oleh rakyat dan selanjutnya meluas, sehingga menjadi pekerjaan khususnya kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka. Pada awal abad ke-19, batik yang dihasilkan adalah jenis batik tulis sampai awal abad ke-20. Untuk membuat kain batik dengan cara batik tulis ini membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 2 hingga 3 bulan lamanya. Karena proses membatik memakan waktu yang lama, maka sekitar tahun 1920 atau akhir Perang Dunia ke-1, batik cap mulai diperkenalkan. UNESCO juga telah memberikan pengakuan internasional untuk batik sejak 2 Oktober 2009 sebagai budaya tak benda warisan manusia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. Jadi aku di sini mau jelasin yang namanya itu kain panjang pagi sore. Nah, ini tuh asalnya dari Yogyakarta ya. Lalu style itu namanya jelam parang. Nah, jelam parang itu artinya menunjukkan makna keseimbangan hidup antara Tuhan, alam, dan manusia. Lalu
105 cm dikali 235 cm. Oh, bagus sekali ya. Di sini kita bisa melihat ada alat tradisional menenun untuk membuat batik yang berasal dari daerah Jawa Timur, dari Tuban. Di sini ada alat tradisionalnya. Di sana juga ada foto-foto orang sedang membuat kainnya. Lalu di sini ada alat yang lebih canggih, yang lebih modern. Seperti ini. Halo semua, hari ini aku pengen menjelaskan tentang satu batik ini yang mempunyai nama jamprang. Nah, jamprang ini adalah batik yang dibuat di Jakarta dengan teknik batiknya itu adalah batik tulis. Bahannya adalah dari kain sutra dan pewarnaannya adalah secara kimia. Kalau misalnya kalian lihat dari sini, warnanya tuh bagus banget, cantik banget, warnanya hijau yang bikin mata tuh kayak enak banget lihatnya. Nah, batik ini diproduskan oleh Iwan Tirta. Silakan. Sekarang aku ada di toko oleh-oleh. Kita bisa lihat di sini ada banyak batik dan juga souvenir juga ya. Nah, lalu di toko oleh-oleh ini adalah salah satu target lokasi yang wajib dimasuki sama orang-orang gitu. Soalnya kita bisa membeli banyak souvenir di sini, lalu juga oleh-oleh dari Museum Tekstil. Dan juga di toko ini juga sebagai bukti kalau kita itu udah berkunjung ke Museum Tekstil. Kita di sini disuruh pilih untuk mau motif apa, kita mau bikin batiknya seperti apa. Pokemon. Nah, sekarang di sini, ya sudah Pokemon. Ini tapi kita nggak bisa ngambil ini bukan batik ya guys. Kita cari-cari dulu. Tapi kalau misalnya aku udah ketemu, aku bakal kasih kalian pilihan bela yang bagus. Banyak sekali kertasnya. Ini bagus. Ini juga bagus. Bagaimana kita gambar semuanya? Gambar semua. Oke, jadi di sini kita ingin bikin batiknya. Nah, di sini ada Velona, dia lagi ngerjain sebuah batik. Jadi cara bikinnya itu, ini ada kertas. Tadi kita kan udah pilih, kita taruh di tengah dari kainnya. Terus nanti dijarumin di sini, ditaruh di meja yang ada cahayanya di bawah biar kelihatan gimana kita bisa tracingnya. Sekarang Velona lagi dalam proses menggambar tracingnya ya, batik. Jadi ini batiknya udah selesai di tracing sama teman-teman kita. Wow, bagus ya guys. Oke, nice. Kemudian ini namanya canting, pegang cantingnya di tengah sini ya deh, nggak boleh di ujung, di tengah. Terus bolongannya ini harus menghadap ke atas, jadi ke samping kiri, ke kanan ya. Isi cantingnya sama cara malam seperempat, kemudian miringkan, lihat dulu aja ya, lalu bersihkan, bawahnya miring ke atas. Kemudian ikutin garis pensilnya, tarik sekali juga. Sampai sini cukup, buang, ambil lagi. Ya, harus sering-sering diganti ya caranya. Betul lagi. Itu ya, buang, ambil lagi ya. Kalau ingin mengerjakannya di bawah, taruh dulu cantingnya, putar. Selalu yang akan dikerjakan di atas ya. Oke, Kita udah selesai. Yeay. Sekarang kita mau warnain. Kita mau warnain warna ungu.
Ini proses mewarnainya teman-teman. Kak, penggunaan lilin putih ini untuk apa? Biar warna dasarnya nggak kecampur kayak gini, kayak nggak buat bingkai gitu. Oh. Kalau ini kainnya terbuat dari apa, Kak? Kain ini Iya. kanvas, kanvas biasa. Oh, kanvas. What are you doing? I don't know. Ini biar ininya warnanya
Oke guys, jadi kita tadi habis bikin batik ya kan, udah selesai. Sekarang kita mau Pulang. Ya, kita Sampai sini aja vlognya. Nah, kita bakal juga berjumpa lagi di vlog selanjutnya. saja.